Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari dengan NIM 240501104. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Riau. Kali ini saya akan mereview film Sang Pencerah Muda pada tahun 2010 yang karya Hanung Bramantyo yang berdurasikan sekitar 2 jam ini, yaitu berkisah tentang Ki Haji Ahmad Dahlan, seorang tokoh pembaruan Islam di Indonesia. Pada menit pertama hingga menit ke-10 pada film ini menceritakan tentang masa kecil Ahmad Darwis atau yang lebih dikenal dengan Ahmad Dahlan. Ia tinggal di Kauman, Yogyakarta. Ia sejak kecil dikenal orang yang suka berpikir dengan cerdas dan juga berpikir dengan kritis. Ia sering mempertanyakan tentang praktik-praktik keagamaan yang dimana menurutnya itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena rasa taunya yang sangat tinggi, dia tidak bisa menerima ajaran turun-temurun yang dimana di situ tidak ada landasan pasti bahwa tentang ajaran Islam itu seperti itu. Pada menit ke-10 hingga ke menit 25, Darwis akhirnya berangkat ke Mekah untuk memperdalam tentang ajaran-ajaran ilmu agama. Di sana ia belajar pada tokoh-tokoh ulama pada zaman itu. Di sana ia mendapati bahwa pemikiran Islam secara rasional, yaitu mendekatkan kesucian kepada tauhid. Tauhid sendiri yaitu adalah mempercayai bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk kita sembah. Jadi setelah perjalanannya di Mekah selesai dan juga setelah dia banyak belajar tentang ajaran-ajaran agama di sana, ia memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Di sana perjalanannya menjadi titik balik yang penting selama di hidupnya. Ketika ia kembali ke Yogyakarta pada menit ke-25 hingga ke menit 40, Darwis masih melihat ajaran agama Islam yang masih bercampur dengan adat dan tahayul yang ada di sana, yaitu seperti arah kiblat yang salah dan juga ritual-ritual yang menyimpang. Darwis mulai menyampaikan gagasannya bahwa ajaran agama Islam ini harus diluruskan yang berlandaskan dengan Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Namun, pandangannya yang berbeda ini menimbulkan reaksi yang kuat terhadap para ulama-ulama tradisional yang berada di Kauman. Pada menit ke-40 hingga ke menit 60, konflik mulai meningkat. Ahmad Dahlan terus berusaha untuk mendekati masyarakat bahwa ajaran agama Islam ini perlu diperbarui. Ia berusaha mendekati masyarakat dengan cara yaitu pendekatan ilmiah, yaitu seperti menunjukkan arah kiblat dengan peta atau kompas. Namun, ini ditolak oleh kelompok rasional. Mereka berkata bahwa ini adalah menyimpang dan juga bahkan Ahmad Dahlan diasingkan. Namun, Ahmad Dahlan tetap teguh. Dia tidak membalas itu dengan kebencian. Dia hanya berharap masyarakat dapat mengenal ajaran Islam secara benar dan juga rasional. Pada menit ke-60 hingga ke menit 80, akhirnya Dahlan mendirikan sebuah sekolah, yang dimana sekolah ini dia memadukan tentang ajaran agama Islam dan juga ajaran ilmu umum. Ia mengenalkan dan mengajari tentang bagaimana itu disiplin, bersemangat, dan juga berpikir secara kritis. Banyak para tokoh-tokoh yang tertarik dengan ajaran agama Islamnya, yang dimana kelak para tokoh-tokoh itu akan meneruskan ajaran-ajaran dari Ahmad Dahlan ini. Pendidikan menjadi senjata utamanya pada masa itu untuk melawan kebodohan yang terjadi di sekitarnya. Konflik kembali memuncak pada menit 80 hingga menit ke-100, di mana sekolah yang telah didirikan Ahmad Dahlan ini dibakar oleh kelompok penentangnya. Di sana mereka menentang secara terbuka dan mereka tidak ingin adanya ajaran-ajaran agama dari Ahmad Dahlan. Namun, walaupun sekolahnya dibakar, Ahmad Dahlan tetap memberi ajarannya kepada murid-muridnya di rumah dengan hati yang ikhlas dan penuh ketabahan.
Dia tidak marah dan juga tidak peduli dengan yang terjadi. Dia tetap mengajarkan seperti guru tanpa pamrih dan tanpa balasan. Puncak pada film ini terjadi pada menit 100 hingga ke 115, di mana Ki Haji Ahmad Dahlan beserta para pengikutnya mulai mendirikan organisasi secara resmi, yaitu organisasi Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan pada tahun 1912. Pada organisasi ini, Ahmad Dahlan menyalurkan cita-citanya, yaitu untuk memurnikan ajaran agama Islam dan untuk meluruskan ajaran-ajaran agama Islam. Muhammadiyah menjadi simbol utama ajaran agama Islam modern yang berpijak pada ilmu pengetahuan dan amal nyata. Akhir dari film ini yaitu wafatnya Ki Haji Ahmad Dahlan. Ia meninggal dengan damai dan meninggalkan warisan besar yaitu pembaruan ajaran agama Islam yang masih ada hingga saat ini dan hidup hingga saat ini. Murid-muridnya berjanji akan meneruskan ajaran-ajaran dari Ki Haji Ahmad Dahlan. Jadi kita para penonton diajak untuk menyadari dan berpikir bahwa perubahan yang besar itu dilakukan jika kita ada keberanian dan juga ketulusan hati. Oke, sekian review film Sang Pencerah Muda dari saya, Intan Permatasari. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.